Tes 1 2 3 Rasta Family. Anjay, Bang, kini permintaanku gak dikabulkan terus nih. Request nama Boneng. Oke siap Brad, sekarang ya. Imam Saifuddin dari Batang masih menunggu nama Sinang nih Brad. Siap Bradku. Oke, sebuah film yang terinspirasi dari kisah nyata tentang komplotan perampok handal yang harus berkonfrontasi dengan oknum polisi serta menteri korup. Wah, menarik nih. Skuy langsung aja. So, biar semangat mari kita ucapkan sama-sama cara serentak. Aduh, oke. 1 and 2 and 3. Apa? Gas. Mantap. Pada tahun 1985 terjadi aksi penembakan brutal di Belgia yang dilakukan oleh komplotan perampok beranggotakan 3 orang. Dalam peristiwa tersebut 28 warga sipil tewas ditembak dengan sangat kejam. Sampai hari ini polisi masih mencari pelaku karena saking sulitnya ditangkap. Ada dugaan komplotan tersebut dilindungi oleh aparat dan pejabat tinggi. Dan inilah sebuah film yang terinspirasi dari kisah nyata Above the Law. 30 tahun kemudian, seorang hakim bernama Natasha ditugaskan dalam sebuah kasus karena ditemukan mayat yang udah terkubur selama 30 tahun. Berdasarkan hasil lab, Natasha yakin itu adalah korban komplotan perampok yang selama ini dicari. Polisi yang mendampingi Natasha yaitu Lucia dan pimpinannya yang kita panggil aja dia Boneng lah ya. Requestan dari Embrad kita yang ini sedikit ragu dengan temuan itu, tapi mereka akan berusaha agar kasus tersebut bisa terungkap. Beberapa hari kemudian kasus tersebut mulai terang dan komplotan perampok itu salah satu anggotanya diduga merupakan menteri yang saat ini masih menjabat. Dikarenakan Natasha udah punya cukup bukti kuat, tanpa berlama-lama orang itu langsung dibawa ke kantor untuk diperiksa. Scene berpindah di mana kita dikenalkan dengan sekelompok perampok, yaitu pimpinannya bernama Frank dan 3 anggota lain yaitu Vico, Santo, dan Katie. Mereka lagi merencanakan sebuah aksi perampokan besar di mana mereka akan merampok mobil pengangkut uang. Mereka menyiapkan semua rencana dengan sangat matang karena jangan sampai tertangkap polisi. Pada keesokan hari, mereka bersiap beraksi. Terlihat mereka menggunakan jas rapi agar nanti mudah mengelabui polisi, lalu mereka menutupinya dengan vest anti peluru. Frank mengingatkan tim agar berhati-hati, jangan sampai meninggalkan jejak sidik jari maupun DNA agar polisi gak bisa menemukan dan melacak mereka. Saking jagonya, perampokan yang Frank lakukan selama ini selalu berhasil dan gak pernah meninggalkan jejak. Gak lama mereka bersiap di tempat masing-masing, terlihat Frank dan Santo lagi mengikuti mobil pengangkut uang. Frank meminta Vico dan Katie segera bersiap memasang tali penghalang karena mobil target akan segera mendekat. Dari kejauhan, mobil tersebut udah mulai mendekat dan dengan cepat Vico menarik tali penghalang dan kemudian dengan cepat mereka mengeluarkan semua petugas dan diancam akan dihabisi jika berani melawan. Santo segera mengambil GPS dari mobil itu dan akan dipindahkan ke mobil lain yang telah mereka siapkan. Ternyata mereka akan langsung datang ke bank dengan mobil yang serupa dan merampok uang dari sana. Wah, jenius! Setibanya di sana mereka dicek oleh petugas, tapi Frank gak khawatir karena semuanya udah disiapkan. Pemeriksaan pun telah selesai dan petugas mengizinkan mobil itu masuk untuk membawa uang. Gak lama mereka tiba di depan bank dan dengan cepat Frank dan para konco menyandra petugas lalu bersiap meledakkan pintu berangkas. Dengan cepat semua uang yang ada dimasukkan ke dalam tas karena mereka harus segera keluar sebelum polisi datang. Frank beraksi dengan penuh perhitungan, jangan sampai ada uang yang terlewat dan mereka jangan meninggalkan jejak.
Dari sana mereka menghancurkan dinding yang terhubung langsung dengan parkiran karena Kathy udah menunggu. Semua tas berisi uang hasil perampokan dimasukkan ke dalam mobil dan tanpa berlama-lama mereka segera melarikan diri. Di tengah itu tanpa disadari, Natasha melihat semua kejadian tersebut. Natasha hanya diam, gak bisa berbuat apa-apa mencegah kejahatan yang terjadi tepat di hadapannya. Natasha segera menghubungi pihak kepolisian, tapi tiba-tiba datanglah komplotan lain menghabisi Natasha dan semua orang yang ada di parkiran. Waduh. Sementara itu Frank dan tim masih dalam perjalanan membawa semua uang hasil perampokan. Mereka mampir ke tempat yang telah ditentukan untuk menghilangkan jejak dengan membakar mobil, seragam, dan juga senjata yang digunakan. Kemudian mereka membagi menjadi 2 tim dan pergi ke arah yang berbeda. Frank sangat senang karena perampokannya berhasil dan berjalan sesuai rencana. Untuk sementara waktu mereka akan berpisah dan ketemu lagi jika situasi udah kondusif untuk kembali melakukan aksi perampokan. Di lain sisi, Lucia gak bisa menahan kesedihan melihat Natasha dan warga gak bersalah dihabisi dengan sangat kejam. Lucia sangat yakin bahwa semua ini dilakukan oleh komplotan yang sama, apalagi Natasha lagi melakukan penyidikan. Pada malam hari, Frank dan Santo masih dalam perjalanan, tapi tiba-tiba mereka dikejar oleh polisi. Seketika Frank panik karena bagaimana bisa polisi tahu, padahal aksi yang mereka lakukan berjalan dengan sangat rapi. Dengan cepat Santo mengambil senjata, tapi polisi gak mau kalah begitu aja, hingga aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Santo terus menembaki polisi, tapi peluru sama sekali gak ada yang mengenai target. Frank meminta Santo melemparkan paku, membuat ban mobil polisi bocor dan hilang kendali, hingga mereka pun bisa lolos dari kejaran polisi. Frank terus tancap gas agar bisa segera tiba di luar negeri, tapi mereka tampak khawatir. Mereka terus berpikir apa yang ditemukan polisi karena bisa-bisanya aksi mereka ketahuan. Secara mengejutkan, mereka dihadang polisi membuat Frank langsung mengerem dan kemudian Santo memberanikan diri keluar dari mobil dan mulai menembaki polisi. Santo nekat mendekat dan terus menembak hingga berhasil mengenai lengan Boneng. Santo mengajak Frank ikut menyerang, jangan sampai perampokan yang mereka lakukan menjadi sia-sia. Tapi Frank memilih kabur dan membiarkan Santo tewas ditembak polisi. Lah. Frank nekat loncat dari atas jembatan ke truk berisi sampah agar bisa lolos dari kejaran polisi. Dengan tubuh yang terluka akibat tabrakan dan jatuh dari ketinggian, Frank berlari sekuat tenaga dan akan kembali ke markas untuk bersembunyi. Di lain sisi, Vico dan Kathy terlihat lagi istirahat di markas, tapi sontak mereka terbangun karena terdengar ada orang yang datang. Dengan cepat mereka mengambil senjata, takut orang yang datang adalah polisi. Ternyata yang datang itu adalah Frank, lalu Frank memberitahu bahwa Santo tewas ditembak polisi. Seketika Frank marah pada Vico karena sebelum perampokan, Vico bertemu dengan orang lain dan diduga tahu tentang rencana perampokan itu. Vico mencoba menenangkan Frank karena gak mungkin dia berkhianat, apalagi membahayakan Frank. Pada keesokan hari, pimpinan polisi bernama Johan mengadakan konferensi pers atas kejadian perampokan dan juga penembakan yang menewaskan Natasha, juga para korban lain. Polisi mengecam semua tindakan itu dan gak akan tinggal diam. Di saat yang sama, Frank terlihat bersedih karena wajahnya ditampilkan di semua berita dan saat ini resmi menjadi buronan. Frank sadar jika perampokan yang dilakukan itu salah, tapi Frank sama sekali gak membunuh seperti yang dituduhkan. Diketahui beberapa minggu sebelum perampokan, Frank baru aja melarikan diri dari penjara. Di tengah itu Frank baru tahu jika hakim yang dibunuh gak lain dan gak bukan yaitu Natasha yang lagi menyelidiki kembali kasus pembunuhan oleh komplotan perampok yang terjadi 30 tahun yang lalu. Seketika Frank sadar bahwa dia lagi dikambing hitamkan atas sesuatu yang sama sekali gak dia lakukan.
Scene berpindah memperlihatkan Lucia bertemu dengan seorang wartawan yang kita panggil aja dia Sinang lah ya, requestan dari Embrad kita yang ini karena diketahui punya kedekatan dengan Natasha. Sinang berkata jika tepat sebelum penembakan Natasha menghubungi dan berkata lagi menunggu seseorang. Sinang merasa bahwa Natasha dijebak dan ada kaitannya dengan penyelidikan komplotan perampok. Sementara itu Frank pergi ke rumah mantan istri karena Frank takut dia terpengaruh berita di media yang menyebutkan bahwa Frank adalah pembunuh. Frank mengaku bahwa dia memang perampok tapi Frank gak membunuh siapapun. Frank merasa bahwa dia dan komplotannya ada yang menjebak. Kemudian Frank menyempatkan pamitan dengan sang putri karena untuk sementara waktu Frank akan bersembunyi. Frank terpaksa melakukan itu dan menahan diri gak akan bertemu dengan keluarga demi keselamatan mereka. Dari sana Frank pergi ke markas tapi baru aja tiba Frank disergap polisi. Frank gak bisa berbuat apa-apa, memilih pasrah ditangkap dan kembali ke dalam penjara. Frank sangat gak menyangka penangkapan itu akan berlangsung cepat sampai Frank belum sempat bersembunyi. Tu me fatigues, Valken. Frank langsung diinterogasi oleh Lucia dan Frank gak mengaku karena dia bukan pelakunya. Lucia terus menunjukkan foto para korban tapi Frank mengelak dan berusaha meyakinkan Lucia bahwa dia bukan pelaku penembakan. Lucia sempat kesal dan memaksa Frank mengaku karena banyak korban yang tewas. Kemudian Boneng menginterogasi Frank, lalu Frank menyadari jika Boneng telah memasukkan laporan mengenai senjata yang digunakan pembunuh. Diketahui Boneng melakukan itu karena udah muak dengan Frank yang kabur dari penjara dan kejadian kemarin adalah kesempatan untuk menjebloskannya lagi. Boneng memastikan kali ini Frank gak akan bisa kabur lagi dan akan membusuk di penjara dengan tuduhan sebagai pembunuh. Beberapa waktu kemudian, Frank dibawa ke penjara khusus tempat para penjahat kelas kakap. Frank hanya pasrah menerima hukuman itu, padahal Frank sama sekali bukan pembunuh seperti apa yang dituduhkan oleh polisi. Gak lama Frank dipindahkan lagi ke sel sebelah, tapi dengan kondisi yang masih sama. Frank mencoba menguatkan diri, menjalani hukuman atas apa yang gak pernah dia lakukan. Frank hanya bisa melihat napi lain lagi olahraga dari jendela karena Frank gak boleh dikeluarkan begitu aja. Sementara itu Boneng bertemu dengan informan yang akan bertemu dengan Natasha tepat sebelum dihabisi. Ternyata informan itu adalah orang yang menguburkan mayat yang ditemukan Natasha atas perintah seorang menteri. C'est moi qui ai enterré le cadavre retrouvé dans le bois de la Houssière. Kemudian si informan memberikan foto komplotan perampok yang 30 tahun lalu melakukan penembakan brutal. Secara mengejutkan, informan itu mengaku bahwa dia adalah orang yang berada di tengah dan dua orang lagi Boneng harus mencarinya. C'est moi le géant sur la photo. Di tempat lain, rekan informan yang gak lain dan gak bukan yaitu menteri bernama Bolen lagi diinterogasi oleh Lucia karena ada dugaan dia terlibat jadi bagian dari komplotan penjahat yang melakukan pembunuhan pada 30 tahun yang lalu. Tapi Lucia seperti dihambat oleh Boneng dan terlihat berusaha melepaskan Bolen dari semua tuduhan. Pada keesokan hari, Frank diizinkan keluar sel dan bergabung dengan napi lain agar berolahraga. Frank diberitahu salah satu napi jika Viko lagi merencanakan untuk membantu Frank kabur dari penjara. Dalam waktu cepat, Frank akan diberikan HP agar bisa dengan mudah komunikasi dengan Viko. Setelah itu Frank dijenguk mantan istri karena khawatir dengan kondisi Frank. Frank disarankan bertemu dengan pengacara, tapi Frank menolak karena itu akan sia-sia. Frank sangat yakin orang di balik itu semua punya pengaruh yang kuat dan jabatan yang tinggi. Frank pun memerintahkan mantan istrinya menghubungi Viko dan mengabari jika terjadi sesuatu. Pada malam hari, Frank berusaha mengambil HP yang diberikan oleh teman dalam penjara. Frank berhasil mengambil HP itu dan tanpa berlama-lama langsung menghubungi Viko. Frank harus berhati-hati dan menyimpan HP itu di tempat yang aman agar gak ketahuan.
Di lain sisi, pelaku pembunuhan yang menjadi informan tiba-tiba dihampiri Boneng karena tahu bahwa dia telah membocorkan siapa aja komplotan penjahat itu. Boneng menarik si informan lalu memerintahkan anak buah untuk menghabisinya. Dari situ kita mendapatkan fakta bahwa Boneng adalah komplotan pembunuh bersama si informan dan juga Menteri Bolen. Oh, gitu. Pada keesokan hari, Frank mendapat kiriman bahan peledak yang bisa digunakan untuk melarikan diri. Tanpa berlama-lama, Frank segera menyembunyikan barang itu dengan HP yang dia dapat. Di tengah itu, Frank dihampiri petugas dan dengan cepat Frank pura-pura olahraga agar gak ketahuan. Sementara Boneng kini bertemu dengan Lucia, memberitahu jika minggu kemarin bertemu dengan komplotan pembunuh yang selama ini dicari. Tapi naas tadi malam orang itu ditemukan tewas di apartemennya. Kini Boneng dan Lucia bingung harus menjerat Bolen dengan cara apa karena satu-satunya saksi telah tewas dan dinyatakan bunuh diri. Tapi Sinang merasa ada yang janggal karena kasus bunuh diri itu langsung diurus oleh Boneng dan sama sekali gak dilakukan otopsi. Sinang sangat yakin bahwa Boneng terlibat karena gak mungkin kejahatan itu puluhan tahun gak terungkap jika gak dibackingi oleh oknum pejabat dan oknum polisi. Ils ont le pouvoir, ils feront tout pour le conserver. Mendengar penjelasan Sinang, Lucia menduga bahwa itu hanya teori konspirasi aja dan Lucia ingin bukti yang konkret. Seketika Sinang menunjukkan foto yang diberikan informan dan itu bisa jadi bukti untuk mencari pelaku lain. Sinang meminta Lucia mencurigai Boneng agar kasus ini semakin jelas siapa aja orang yang sebenarnya terlibat. Dari sana Lucia mencari petunjuk lain, mencoba mencocokkan foto yang diberikan Sinang dengan sketsa wajah pelaku. Lucia mencoba memeriksa foto Boneng hingga Lucia menemukan petunjuk lain melalui tato yang ada di lengan Boneng dan terlihat sama percis dengan pelaku pembunuhan. Lucia terus mencari bukti yang kuat hingga dia yakin bahwa Boneng adalah bagian dari komplotan pembunuh. Beberapa saat kemudian, Lucia menemui Johan menunjukkan bukti baru yang ditemukan bahwa Boneng adalah pembunuh yang selama ini dicari. Tapi Johan ragu bukti yang ditemukan Lucia lemah karena bisa aja orang lain punya tato yang sama. Lucia kembali meyakinkan karena Boneng menangani kasus kematian si informan yang telah mengaku menjadi bagian dari komplotan pembunuh. Johan sejenak berpikir untuk mengambil keputusan karena jika keliru sedikit aja maka nyawa Lucia bisa terancam. Akhirnya Lucia diminta untuk lanjut menyelidiki keterlibatan Boneng dan Lucia harus berhati-hati karena orang yang dihadapi adalah petinggi polisi dan seorang menteri. Satu minggu kemudian terlihat Kathy dan Viko menyamar menjadi wanita bercadar masuk ke dalam penjara. Dengan cepat Viko menyandra seorang petugas dan memintanya membawa ke sel Frank. Kedatangan Viko dan Kathy seketika disadari oleh Frank dan dengan cepat Frank keluar sambil menyandra seorang petugas. Suasana menjadi sangat menegangkan karena Frank dihadang para polisi, ditambah pakaian Viko ditarik petugas dan seketika Viko langsung menghajarnya. Frank berusaha menenangkan Viko karena petugas itu hanya menjalankan pekerjaan dan tujuan utama mereka adalah membawa Menteri Bolen yang saat ini juga lagi ditahan. Gak lama Bolen dikeluarkan dari penjara dan dengan cepat Frank serta para anak buahnya segera keluar dari penjara. Saat akan pergi, di luar Boneng dan para polisi udah berjaga bersiap menembak, tapi Frank sangat cerdik dengan terus membawa semua sandera dan juga Menteri Bolen. Polisi gak akan pernah berani menembak karena gak akan membiarkan seorang menteri tewas gitu aja, apalagi Frank mengancam akan meledakkan bom. Di tengah itu Lucia datang meminta Boneng segera melapor pada pimpinan, tapi entah kenapa Boneng gak mau dan terlihat ketakutan. Dikarenakan Lucia tahu bahwa Frank bukan pelaku pembunuhan, Lucia nekat mendekati Frank dan rela menjadi sandera agar petugas dan menteri dibebaskan. Akhirnya Frank dibiarkan pergi oleh polisi karena sangat beresiko membahayakan keselamatan Menteri Bolen.
Aduh Bolen, kayak nama kue, isinya pisang. Agar situasi semakin dramatis, Viko meminta menteri nempel di kaca depan mobil sambil ditodong senjata dan akan ditembak jika polisi berani menyerang. Saat mobil mulai menjauh dari penjara, tiba-tiba Viko melepaskan tembakan, membuat si menteri Bolen akhirnya tewas. Mamam tah Bolen. Tentu Frank sangat marah karena penembakan tersebut bukan bagian dari rencana dan sekarang mereka resmi menjadi teroris akibat menghabisi seorang menteri. Dengan cepat Katie tancap gas berusaha kabur dari kejaran polisi. Beberapa saat kemudian mereka melihat ada mobil yang terparkir di pinggir jalan dan akan mencurinya agar polisi kehilangan jejak. Viko segera mengecek mobil itu, tapi tiba-tiba ternyata mobil itu berisi para pembunuh bayaran suruhan Boneng agar menghabisi Frank dan para anak buahnya. Dengan cepat Frank bersembunyi dan langsung menarik Lucia agar gak terkena tembakan. Frank hanya bisa melihat Viko sekarat dari kejauhan karena Frank terus ditembaki. Setelah itu Frank bersiap akan mendekat ke arah Viko sambil melindungi Katie, tapi orang suruhan Boneng itu muncul dari belakang dan langsung menghabisi Katie. Frank gak kuat menahan kesedihan karena dua anak buahnya tewas dihabisi. Dengan cepat Frank mengambil bom, melemparkannya pada orang suruhan Boneng itu. Secara mengejutkan, Boneng muncul dan langsung menembak Lucia. Dengan cepat Frank menyerang balik Boneng dan merasa gak habis pikir karena Boneng malah menembak rekannya sendiri. Setelah situasi mulai aman, Frank menghampiri Viko lalu membawanya masuk ke dalam mobil karena Lucia akan membantunya. Sepanjang perjalanan, Frank terus menutup luka tembak Viko agar gak kehilangan banyak darah. Dalam kondisi sekarat itu, akhirnya Viko mengaku jika selama ini dia menyesal telah mengkhianati Frank karena ternyata selama ini dia diancam akan dijebloskan ke dalam penjara oleh Boneng. Kemudian Frank menurunkan Viko di pinggir jalan karena Viko udah gak bisa lagi diselamatkan. Tentu Frank gak akan pernah bisa memaafkan kelakuan Boneng. Di tengah itu tiba-tiba Lucia mengambil senjata Frank karena meskipun bukan Frank yang telah membunuh Natasha dan warga lain, tapi rencana kabur dari penjara itu telah menewaskan Menteri Bolen. Lucia berkata jika pembunuh yang selama ini dicari ternyata adalah Boneng dan Menteri Bolen, sedangkan Frank hanya dijadikan kambing hitam atas kejahatan mereka di masa lalu. Beberapa saat kemudian, Lucia dan Frank pergi ke tempat Johan untuk membahas penangkapan Boneng. Semua yang telah terjadi ditambah dengan pengakuan Viko, Lucia dan Frank yakin jika penembakan Menteri Bolen tadi disengaja oleh Viko atas perintah dari Boneng. Setibanya di sana, Lucia segera menghampiri Johan dan meminta Frank menunggu di mobil. Dari kejauhan, Frank gak sengaja melihat anak buah Boneng, membuat Frank curiga jika Boneng ada di dalam dan bisa jadi Lucia akan dihabisi. Tanpa berlama-lama, Frank segera pergi menyusul Lucia. Secara diam-diam Frank masuk ke rumah Boneng dan benar aja Boneng udah ada di dalam. Frank mendengarkan semua pembicaraan Boneng yang kekeh menuduhnya menjadi dalang dari pembunuhan Natasha, padahal jelas semua itu hanya jebakan. Tentu Lucia gak percaya dengan semua ucapan Boneng dan berusaha meyakinkan Johan. Tapi Johan ternyata malah percaya pada Boneng dan membantah semua tuduhan Lucia. Johan merasa jika tuduhan Lucia hanya konspirasi semata dan gak punya bukti kuat keterlibatan Boneng dalam pembunuhan 30 tahun yang lalu dan juga pembunuhan Natasha. Ternyata selama ini Johan telah bersekongkol karena menerima suap dari Menteri Bolen. Gak lama Lucia dibawa anak buah Boneng masuk ke dalam mobil, tapi saat Boneng lengah, dengan cepat Lucia kabur melarikan diri meskipun akhirnya ditembak oleh Boneng. Tentu Frank gak terima dan gak akan tinggal diam begitu aja dan kemudian Frank segera melarikan diri hingga berhasil lolos dari kejaran anak buah Boneng. Frank merasa kesal karena gak bisa menyelamatkan Lucia. Meskipun Boneng telah dihabisi, Frank memutuskan akan menghabisi Johan karena telah melakukan persekongkolan jahat sampai menyeret Frank dituduh menjadi pembunuh.
Pada keesokan hari, Frank memberikan dompet Lucia pada Sinang karena Frank tahu Sinang lagi dekat dengan Lucia. Sinang memilih pergi untuk mencari Johan dan jika urusannya udah selesai, Frank akan kembali melakukan perampokan. Beberapa saat kemudian terlihat Johan baru keluar dari kantor polisi dan akan segera pergi. Gak lama Frank datang mendekat ke arah mobil Johan dan tanpa basa-basi Frank langsung menghabisi si tangkurak Johan. Mamam tah Johan. Dan akhirnya film yang terinspirasi dari kisah nyata ini pun tamat. Nah, itu dia Brad. Duh, memang banyak ya oknum. Oke lah, karena saya mau malam mingguan, maka langsung aja ya. Oke lah Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.